perjuangan kita itu harus ada kemurniannya, dasar kemurnian. Murni sekali ilmu yang dibawa oleh Al-Mahfudh Maulana Syekh. Kalau kita lihat sanad beliau, ada Dr. Abdul Aziz Karnawadi hadir. Dia baru saja menulis As-Sabatul Farid fi Isnad Syekh Ibn Abdul Majid. Jadi di situ menguraikan tentang sanad keilmuan Al-Mahfudh. Kalau kita baca buku itu, tenang hati kita. Guru kita ini adalah guru yang ilmunya itu bersih, murni. Kalau diibaratkan ilmu itu seperti air, maka pipanya itu pipa yang nyambung terus sampai kepada para ulama, bahkan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Kecamatan Selong beserta jajaran Bapak Ibu dari pengurus cabang, pengurus anak cabang sekecamatan Selong, pengurus ranting barangkali juga hadir, kemudian pengurus badan otonom muslimat, alhamdulillah, kepala-kepala madrasah, kepala-kepala sekolah sekecamatan Selong yang juga berkesempatan hadir, kemudian dari Himmah IP NWDI Kecamatan Selong Kecamatan Selong, dan tentunya di atas segalanya dari pengurus besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yaitu Al-Ustaz Munawwir Ghazali. Alhamdulillah juga kami di sini terus terang bagi tiang pribadi ini adalah kegiatan yang sangat spesial karena kami ucapkan terima kasih tentunya kepada penyelenggara pengurus cabang yang berkenan menggandeng kami di Majelis Dakwah Pengurus Besar NWDI dalam pelaksanaan kegiatan yang insya Allah barokah ini. Semua kita tahu kami di Pengurus Besar baru-baru dikukuhkan di Mandalika beberapa kurang 2 bulan yang lalu mungkin, atau sebulan yang lalu, kurang sebulan mungkin, baru-barulah kami dikukuhkan, sehingga wajar kalau sepengurus besar, majelis-majelis, lajnah-lajnah maupun badan-badan belum ada barangkali kegiatan real yang sudah terlaksana karena berhubung rakernas juga belum diselenggarakan. Karena itu mengapa tiang katakan ini sangat istimewa. Alhamdulillah ini bisa dikatakan kegiatan perdana Majelis Dakwah Pengurus Besar NWDI. Sekaligus memang dirangkaikan dengan haul Al-Mahfudh Maulana Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad yang mana beliau wafat di bulan Syawal, tepatnya pada tanggal. Namun masih kita berada di bulan Syawal, maka kita juga mengambil momen tersebut sebagai kita bertabarruk ya dengan beliau, yang insyaallah nanti juga di ujung kegiatan kita akan ada pengijazahan sanad fikih mazhab Syafi'i, tentunya lewat jalur Mahaguru Al-Mahfudh Maulana Syekh, yaitu Syekh Hasan Al-Mashad. Sekali lagi ini sangat istimewa bagi kami Majelis Dakwah dapat melaksanakan kegiatan perdana, dan ini chemistry tersendiri barangkali dengan pengurus cabang. Mudah-mudahan ke depan bisa terus bersinergi, dan tentunya sulit kami lupakan tempat ini yang mungkin bagi tiang pertama kali tiang masuk di ruangan ini, namun tidak akan terlupakan Ustadz Pak Kepala, karena inilah tempat berpijak pertama kali Majelis Dakwah PBN WDI untuk masa khidmat 2022-2027. Alhamdulillah juga hadir rekan tiang Al-Ustaz Munawwir Ghazali yang insya Allah nanti diharapkan juga banyak memberikan pencerahan kepada kami.
Bapak Ibu yang tiang muliakan, berbicara tentang sanad keilmuan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, insyaallah tidak akan panjang lebar. Sebenarnya juga tidak perlu berkali-kali sampai Desember lalu janda ya. Ini kecuali mungkin pengijazahan insyaallah bisa setiap pertemuan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keafiatan. Sedikit saja stimulan barangkali pengantar. Memang sanad keilmuan ini adalah sesuatu yang wajib untuk didakwahkan. Makanya dari awal kami tiang bisiki Pak Ketua bersama Pak Sekretaris, tolong gandeng sekalian majelis dakwah ya, karena memang sanad keilmuan ini sekali lagi adalah satu hal yang memang wajib didakwahkan, terutama di akhir zaman ini. Selain daripada itu, wajib dipertajam dan dipertegas kepada masyarakat kita bahwa dai-dai atau pelaku atau pegiat dakwah yang patut untuk diikuti, dijadikan panutan, tidak lain tidak bukan adalah, ini syarat mutlak, adalah yang memiliki sanad keilmuan yang jelas kepada para ulama-ulama, kepada para a'immah yang tersambung pipa keilmuannya sampai kepada maha guru pertama dan utama, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak kita ragukan adalah salah seorang ulama yang sangat mengutamakan syarat mutlak itu. Dulu di zaman beliau, tepatnya oleh Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Di zaman Syekh Yasin Al-Fadani saja sanad keilmuan yang namanya sanad keilmuan pun sudah mulai terkikis. Terkikis di sini maksudnya banyak yang sudah tidak lagi memperhatikan dan mementingkan yang namanya sanad keilmuan. Itu di zaman Syekh Yasin Al-Fadani dan masih hayat Al-Maghfurullah. Apalagi sekarang, apa yang dilakukan oleh para ulama kita? Syekh Yasin Al-Fadani seorang ulama yang mutafannin, hampir bahkan mungkin semua bidang keilmuan dalam Islam itu dikuasai beliau. Dapat kita pastikan tidak ada ilmu dalam Islam kecuali beliau punya kitab karangan tentang di bidang ilmu tersebut. Ilmu falak, ilmu fikih, ilmu mantiq, ilmu apa saja, ilmu faraid, ada karangan Syekh Yasin di bidang tersebut. Artinya beliau sangat aktif berdakwah dan mengajar. Tetapi setelah beliau menyaksikan betapa umat Islam sudah tidak lagi mementingkan yang namanya sanad keilmuan, diremehkan, dientengkan, bahkan ya sanad keilmuan itu sudah dianggap sudah nggak zamannya katanya. Itu di zaman beliau. Maka sejak itu beliau menghentikan mengarang kitab di bidang ilmu apapun dan fokus mengarang namanya kitab sabat. Kitab sabat ini sudah tiang sebutkan juga sedikit di kalau ada lagi nggak biar tiang juga pegang? Oh tidak ada, harusnya Pak Ketua ini kan sengaja tiang bikin cuma 2 lembar supaya dicetak minimal 1000. Mana terus ini banyak yang nggak pegang nih? Itu kan semua megang. Ada juga di HP. Oh no, HP kan? Oh ya sudah. Jadi kitab sabat itu ada di catatan kaki, ada namanya kitab sabat. Kitab sabat itu sebuah karya tulis seorang ulama yang mana di dalam karya tulis itu ulama tersebut mengumpulkan, menghimpun dan sekaligus merincikan sanad-sanad keilmuannya di berbagai bidang keilmuan keislaman sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, karya yang mengumpulkan sanad keilmuan seseorang itu disebut dengan kitab sabat. Sabatnya Syekh Yasin Al-Fadani misalnya. Ada ulama yang juga mengumpulkan sanad-sanadnya, maka kitab kumpulan sanadnya itu disebut sabatnya Syekh tersebut. Itu disebut dengan kitab sabat. Nah, sejak itu Syekh Yasin Al-Fadani tidak lagi sibuk mengarang dalam ilmu berbagai macam ilmu, tetapi fokus membuat kitab-kitab sabat. Bahkan kalau dihitung lebih dari 100 kitab sabat, ratusan kitab sabat. Beliau memiliki ratusan kitab sabat, bayangkan. Di samping itu beliau sampai keliling dunia
mencari para ulama-ulama, bahkan ulama si tua-tua si wah gen mati itu dicari walaupun di ujung dunia. Kenapa? Sebelum dia mati katanya, sebelum beliau mati saya terima dulu ijazah sanadnya supaya tidak mengejar yang namanya sanad ali, sanad yang mana jalurnya dekat jaraknya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam biografi Syekh Yasin itu sampai ada lebih 700 ulama guru beliau. Yang mana mengapa banyak guru beliau? Karena beliau mengejar sanad-sanad keilmuan beliau-beliau semuanya. Sehingga tidak ada ulama, hampir tidak ada ulama dahulu kecuali ada dalam jalur sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Dan hampir tidak ada kitab apapun dalam Islam kecuali beliau memiliki sanadnya sampai kepada musannifnya. Karena itulah beliau dijuluki dengan musnidud dunia. Ini sekedar contoh mengapa para ulama sangat memperhatikan yang namanya sanad keilmuan. Tak terkecuali Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang dengan seringkali kita bahkan bukan hanya mendengar tapi melantunkan kan gitu dengan tegas beliau, atau mujin salah seorang abituren tokoh Nahdlatul Watan ketika itu yang mengarang lalu direstui oleh Al-Maghfurlah, yaitu Sa'tuwijati kan gitu, di mana ada di ujung baitnya mengatakan Sa'tuwijati tahu tak berguru ngaji, di akhirnya sa bedowe silsilah ilmu sampai Nabi Mara Maulana Bapak Kiai Hamzan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Di dalam wasiat juga tiang kutip di sini beliau mengatakan guru agama pilih yang mursyid nyata. Ya simpe kan ana mursyid nyata. Yang mana guru agama yang harus dipilih? Dilanjutkan, dijelaskan oleh beliau yang tetap utuh sambungan pipanya. Nah, jadi dalam istilah Maulana Syekh, sanad keilmuan itu disederhanakan menjadi pipa ilmu. Jangan yang putus sambungan gurunya agar tak nyesal kemudian harinya. Bisa disimpulkan bahwa dari pernyataan beliau ini bahwa mengaji dari orang yang tidak memiliki sanad keilmuan dapat mengakibatkan penyesalan di hari kemudian. Nauzubillah min zalik. Beliau kemudian melanjutkan, murid yang putus dari gurunya berarti rusak pipa ilmunya, hilang terbakar sari ilmunya, dibakar syaitan dan hawa nafsunya. Tentunya semua ini Bapak Ibu yang saya muliakan terinspirasi dari penegasan para ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama tabi'in atau tabi'in. Beliau dengan tegas mengatakan al-isnad minad din, yang namanya sanad keilmuan itu bagian terpenting dalam agama Islam. Laulal isnad, tanpa yang namanya sanad keilmuan, laqala man syaa ma syaa, maka siapapun akan menyampaikan apa saja seenak perutnya, seenak mulutnya. Tuh yang namanya sanad keilmuan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan juga, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, laula hifdzul ilmi bil isnad fid dafatir la khatabatiz zanadiqatu 'alal manabir. Kalau saja tidak ada yang namanya sanad keilmuan itu dijaga dan dipelihara dalam buku-buku, maka hati-hati kata Imam Syafi'i, orang-orang zindiq nanti yang akan menguasai mimbar-mimbar ilmu. Itulah pentingnya sanad keilmuan. Nah, ini yang bawa beberapa karya sederhana kecil yang beri judul seputar sanad keilmuan dan pengijazahannya. Ini setahun atau 2 tahun yang lalu yang tulis. Bisa dalam buku ini insya Allah tersedia di beberapa tempat, beberapa toko. Mudah-mudahan toko Jawahir masih ada. Kalau tidak ada nanti hubungi Tiang, insya Allah ada di rumah juga. Memang di sini Tiang khususkan buku ini untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu sanad keilmuan, seperti apa sih tata tertib, tata cara menerimanya, mencarinya, mengijazahkannya dan lain sebagainya, seperti apa macam-macamnya. Pokoknya mengenal lebih jauh tentang sanad keilmuan
terutama juga tentang urgensi dan keutamaan dan ungkapan-ungkapan para ulama tentang sanad keilmuan. Itu ada di buku ini. Maksud yang supaya tidak perlu yang panjang lebar. Kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih agak asing apa sih sanad keilmuan lebih detail, nanti bisa juga lewat tanya jawab nggih. Setiap kali ada pertanyaannya, insyaallah nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan lebih jauh. Nah, buku berikutnya ini dia pembahasan inti kita, yaitu sanad keilmuan al-maghfurullah maulana syekh. Alhamdulillah wa syukrulillah tahaddatsan bi ni'matillah. Al-Faqir ilallah tiang sekitar tahun 2016 ini menjelang wafatnya ayahanda tiang, Allah yarham Tuan Guru Husnul Du'a. Beliau wafat 2016 bulan September apa Desember dengan pokok Zulhijjah, pas Idul Adha beliau wafat 10 Zulhijjah 1437 apa 36 menukah. Menjelang itu tiang mulai fokus melacak atau mungkin apa istilahnya ya, menelusuri rincian sanad al-maghfurullah maulana syekh. Kalau beliau bersanad santer tidak perlu kita ragu, apalagi dengan statement-statement tadi dalam wasiat, dalam lagu. Cuma rinciannya, jadi beliau rincian sanadnya sampai kepada al-maghfurullah itu yang mungkin banyak yang belum tahu atau banyak yang tidak memegangnya, tidak punya dokumennya lah begitu, ataupun ada tetapi tidak dimunculkan. Sebagian juga ini agak sedikit disayangkan, sedikit lah, tidak banyak. Sebagian dari tokoh-tokoh juga seakan-akan juga menganggap atau tidak penting. Nah, itu juga agak disayangkan. Ada beberapa thalab ma'had ketika itu yang meminta ijazah ke tiang. Ya Allah, tiang bilang kenapa ke saya? Banyak guru-guru kita dan lain sebagainya yang insya Allah siap dan lebih berhak dan lebih dekat dengan al-maghfurullah maulana syekh, sehingga spiritualitas kesanadannya juga insya Allah lebih, sinyalnya lebih kuat lah hantar jelu. Tapi ternyata yang tiang tangkap itu tolap ini banyak yang kepo tentang sanad al-maghfurullah itu rincinya sampai Rasulullah itu siapa saja. Mungkin mereka menerima ijazah dari sanad keilmuan dari para ulama, kiai-kiai, atau melihat barangkali ormas lain yang punya poster sanad keilmuan, kok di kita tidak ada. Itu yang mungkin merangsang mereka itu untuk terus mencari tahu. Nah, itulah fenomena itulah yang membuat tiang itu menjadi semangat untuk turut menelusurinya, dan ternyata tidak sulit menemukannya. Alhamdulillah ketika itu ayahanda masih hidup, ternyata beliau, bukan hanya beliau, hampir semua guru-guru kita, para masyayikh kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita doakan panjang umur, itu sudah menerima sanad ijazah sanad. Ada namanya ijazah ammah, ada namanya ijazah khassah. Dan itu ada dalam kitab ini. Apa itu ijazah ammah Bapak Ibu? Contoh, tiang bilang, saya ijazahkan semua yang pernah saya terima dari guru-guru saya kepada Sidah. Itu namanya ijazah ammah. Semua yang saya terima dari semua guru-guru saya turunkan ke Sidah, saya ijazah. Lalu dia mengatakan saya terima, itu namanya ijazah ammah. Tapi kalau ijazah khassah, itu misalnya saya ijazahkan kitab Sahih Bukhari, saya ijazahkan kitab Sahih, jadi khusus dia, tidak semuanya. Nah, ada ijazah dari al-maghfurullah maulana syekh yang sifatnya umum, ammah, seperti tadi saya ijazahkan dan tertulis, dan ada ayahanda punya dokumennya, ada di rumah. Itu bunyinya dia seperti ijazah, memang ijazah, dan berstempel tanda tangan basah al-maghfurullah itu, dan berbahasa Arab. Itu bahasanya, itu tulisannya, artinya di kitab ini ada kutipannya, ada ada lampirannya di sini. Ini coba tiang buka ya. Nah, ini dia. Ini bunyinya bagaimana? Alhamdulillah ila akhiri amma ba'du.
Di sini dikatakan ujizu qad ajaztu as-sadiq al-madhkur fi kulli ma tajuzu li riwayatuhu min ma'qulin wa manqulin wa furu'in wa usulin kama ajazani asy-syekh al-fuhul wa usi nafsi. Itu saja yang apabila diartikan saya ijazahkan kepada yang tertulis namanya di sini nama ayahanda, karena memang ijazah ayahanda yang lapirkan. Saya ijazahkan kepada yang tersebut namanya di atas. Semua yang berhak aku ijazahkan, kata Al-Mahfullah, sebagaimana diijazahkan kepadaku oleh semua guru-guruku. Itu sudah bunyinya. Kan terlalu umum. Hanya dapat kita ketahui bahwa pengijazahannya terjadi, tetapi dari siapa, lewat siapa, ke siapa, terus kepada kan tidak ada. Nah, itu yang kemudian memunculkan tanda tanya. Ternyata guru-guru kita, termasuk ayahanda Allah yarham Tuan Guru Husnul Duat, selain mendapatkan ijazah yang umum seperti itu, dapat juga ijazah tertulis yang lebih rinci. Dan ada juga lampirannya di sini. Itu kurang lebih 3 lembar atau 2 lembar setengah. Bukan 1 lembar lagi dengan tulisan yang besar, tapi 2 lembar setengah tulisannya kecil-kecil. Anda mungkin yang baca karena panjang. Tetapi di dalam ijazah yang lebih detail ini, beliau menyebutkan dari siapa saya terima. Bahkan bukan hanya dari siapa, dari si A ini terima dari si B, dari si C, sampai tidak sampai Nabi, tetapi sampai sebutlah urutan F kah atau G. Kalau kita A B C D kan urutannya sampai F misalnya. Nah, F ini kenapa beliau berhenti di F, tidak dilanjutkan sampai Nabi? Karena si F ini atau Syekh F ini punya kitab sahabat yang jelaskan di awal. Punya kitab sahabat. Masih ingat kitab sahabat itu apa? Di situ rincian sanad keilmuan Syekh F ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sampai di situ nyebut sanad beliaunya, sanad Maulana Syekh, sampai di situ saja disebut, enggak disambung. Tetapi beliau sebut kitabnya. Nah, Syekh ini punya kitab sahabat namanya ini. Maksudnya untuk tahu lanjutannya cari kitab itu. Kan begitu maksudnya. Paham Bapak Ibu? Ini banyak tidak banyak yang paham nih masalah mengenai mencari jalur sanad beliau. Nah, di sini yang baca sekilas. Beliau berkata radhiyallahu anhu, salah satunya, fa aqulu, kata beliau dalam teks ijazahnya, aku berkata, qad ajaztu talib al-madhkur, aku telah ijazahkan kepada murid saya yang disebut namanya di atas. Di sini nama ayahanda, bi jami'i marwiyati wa musannafati, aku ijazahkan semua riwayat-riwayat yang pernah aku riwayatkan dari guru-guruku, wa musannafati, dan semua kitab karyaku. Wa inni, nah ini mulai beliau merincikan, wa inni arwi min masyayikhin a'lam, dan atau min masyayikh a'lam, dan aku telah menerima dari para ulama-ulama besar. Akhussu bidzikri, aku sebutkan terutama khususnya Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Qadhi Al-Syekh Hasan bin Muhammad bin Abbas bin Ali bin Abdul Wahid Al-Mashat Al-Makki Al-Maliki Al-Mudarris bil Madrasah As-Salatiyah. Ini guru pertama yang disebut, yang dikhususkan, yaitu Maulana Syekh Hasan Mashat, yang insyaallah juga pada hari ini kita peringati haul beliau yang ke-44. Mudah-mudahan keberkahan beliau mengalir kepada kita semua, amin. Kemudian beliau berkata, lazamtuhu muddatan tawilah fil madrasah Saulatiyah, saya sudah mengaji lama bersama beliau Syekh Hasan Mashat di madrasah Saulatiyah. Dan seterusnya saya lompat ke, nah ini, fa ajazali lafzan wa kitabatan ijazatan khassatan bi muallafatihi fi syattal ulubi wa ijazatan ammatan bisairil marwiyati. Kata Maulana Syekh, aku telah diijazahkan oleh Syekh Hasan Mashat tersebut ijazah khassah, kata beliau.
ijazah khasah, ijazah karangan-karangan beliau, no kan? Berarti ijazah khasah itu keruan karangan-karangan tertentu atau ilmu-ilmu tertentu. Dan juga sebagaimana juga aku diijazahkan oleh beliau ijazah ammah, semua yang pernah beliau terima dari guru-guru beliau katanya. Nah, apa lanjutannya? Bisa iri marwiyatihi an syuyukhihi fi ijazatihil musammah bil irsyad. Beliau tidak lanjutkan Syekh Hasan Masyad terima dari mana, tidak. Beliau hanya bilang Maulana Syekh Hasan Masyad sudah merincikan sanad-sanad beliau dalam kitab beliau Al-Irsyad. Maksudnya apa? Kalau kalian mau tahu selanjutnya, peta kitab Irsyad ini kenana. Dan alhamdulillah ayahanda almarhum Tuan Guru Ustaz punya kitabnya di rumah. Judul lengkapnya Al-Irsyad bi ba'dhi mali min al-ijazati wal isnad. Langsung karangan langsung Al-Maghfurullah Syekh Hasan Masyad. Namanya Al-Irsyad bi ba'dhi mali min al-ijazati wal isnad. Dan itu tulis ada kitab sabat, itu kitab sabat Syekh Hasan Masyad namanya kan. Ada kitab sabat lain tapi bukan beliau yang tulis, murid beliau yang tulis, yang kumpulkan sanad beliau. Namanya As-Sabatul Kabir. Tetapi Al-Irsyad itu sabat langsung karangan Syekh Hasan Masyad. Nah, itu contoh. Akhirnya apa? Kitab Irsyad ini tiang simpan, tiang pegang. Ini supaya tahu kronologi lahirnya kitab ini. Mungkin ada yang bertanya, dan memang banyak yang bertanya Bapak Ibu. Waktu itu terutama 2017 banyak yang meragukan konon, tapi di sini tidak ada. Nulis sebelah. 97. Sangat meragukan, bahkan mengejek-ngejek. Dari mana itu ngarang-ngarang dan lain sebagainya. Dan tiang diam saja. Walaupun banyak waktu itu yang mendorong tiang, ayo jawab. Nanti tunggu jawabannya. Tahun 2017 kebetulan tiang berangkat ke Mekah, petugas haji, dan berjumpa langsung dengan almarhum Al-Maghfurullah Mudir Saulatiyah Syekh Majid Mas'ud, dan tiang hadiahkan kitab ini. Betapa gembiranya beliau. Dan langsung berkenan membuat takris atas kitab ini. Dan takrisnya ada, cuma insya Allah di cetakan berikutnya akan kita lampirkan. Nah, takris Syekh Mudir Saulatiyah ini membungkam mereka semuanya. Cukup itu sudah. Langsung pamungkasnya, tidak perlu kita banyak-banyak berbicara. Ya buktinya intinya. Nah, artinya beliau sudah menyanjung dan mengesahkan. Artinya ini sudah sangat ilmiah, itu maksudnya. Nah, tadi tiang katakan ijazah yang lebih rinci ini 3 lembar. 3 lembar. Apa kata beliau? Zakara fihi Syekh Al-Faqih Al-Fahashim Al-Futi ila akhirih. Beliau mengatakan, nah, guru saya Syekh Hasan Masyad, kata Maulana Syekh dalam manuskrip ini, menerima dari sejumlah ulama, antara lain namanya Syekh Al-Fahashim Al-Futi. Syekh Al-Fahashim Al-Futi ini, kata beliau, ditulis di sini, menerima dari Syekh Falih Al-Zahiri. Syekh Falih Al-Zahiri menerima dari Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau terima dari Syekh Umar Al-Attar. Beliau dari Syekh Salih Al-Fullani. Nah, bima fi thabatihi qatfus samar, kata beliau. Menarik ini. Nah, Syekh Salih Al-Fullani punya kitab sabat namanya Qatfus Samar. Beliau stop di situ. Maksudnya mau lanjutkan sendiri, cari kitab sabat judulnya Qatfus Samar. Dan alhamdulillah ayahanda juga punya kitabnya, Masya Allah. Akhirnya kitab Irsyad tadi ya, sabat Syekh Hasan Masyad sudah ada. Kitab sabat Qatfus Samar min al-fununi wal athar, judul lengkapnya. Qatfus Samar ini sahabat Syekh Salih Al-Fullani namanya. Syekh Salih Fullani ini adalah ulama di jalur Syekh Hasan Masyad tadi. Ada kitab lagi. Di dalamnya berbagai bidang keilmuan, keislaman itu dirincikan sanad keilmuan Syekh Salih Al-Fullani sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan karena penyambungan doang kan, udah kan bawa sampai ke atas sambung kan. Paham Bapak Ibu nih untuk metodologinya supaya dimengerti.
Nah, disebutkan juga yang terakhir mungkin beliau menyebutkan saya terima juga selain Syekh Hasan Mashhad, terima ijazah dari sanad keilmuan dari seorang ulama namanya, ini yang jarang disebut, guru Maulana Syekh juga, namanya Syekh Abdul Qadir bin Taufiq Shalabi At-Tarabulsi dari Tripoli, Libya. Syekh Taufiq Shalabi At-Tarabulsi, mengapa beliau sebutkan di sini? Karena dengan jalur beliaulah sanad keilmuan beliau tersambung kepada kitab sahabat yang lain yang tidak kalah penting pada masanya, yang tidak kalah komplit sanad keilmuannya, namanya Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir. Jadi Syekh Abdul Qadir Taufiq Shalabi ini punya sanad nyambung sampai Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir. Syekh Abdul Qadir Shalabi ini guru Maulana Syekh juga. Nah, beliau sebutkan di ijazah itu. Kenapa beliau sebutkan? Supaya beliau ingin mempertegas bahwa saya juga punya sanad loh sampai Al-Amir Al-Kabir tadi. Yang mana Syekh Amir Al-Kabir punya kitab sahabat yang luar biasa masyhur di seluruh dunia, yang menjadi rujukan sanad keilmuan. Nama kitabnya Saddul Arab. Saddul Arab nama kitab sahabatnya. Saddul Arab apa gitu, minal fununi wal adab, gitulah lengkapnya, panjang judulnya. Nah, Saddul Arab adalah kitab sahabat Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir, yang mana Al-Maghfurlah Maulana Syekh telah menyebut sanad beliau sampai ke Syekh Al-Amir Al-Kabir tadi. Dan sampai Syekh Amir Al-Kabir beliau tidak lanjutkan. Beliau hanya mengatakan bi asanidihi, dengan sanad-sanadnya yang masyhur. Maksudnya dalam kitab sahabatnya cari nanti. Paham ini? Pada ngantok rohnya naik Amerika, pada ngantok Pak. Yang penting berkahnya dapat insyaallah. Ya. Nah, setelah itu baru beliau mengatakan saya ijazahkan. Nah, akhirnya minimal setidaknya 3 kitab. Wahara li julu kan? Sebenarnya lebih dari 3 kitab. Dari mana kita ambil lagi? Dari mana kita cari lagi kitab lain? Kan kitab sahabat setelu ini doang. Di dalamnya ulama pengarangnya ini menyebutkan rincian sanadnya kepada kitab sahabat si lain-lain dah. Paham? Kan kitab sahabat ini mungkin ratusan bahkan ribuan, hampir para ulama dahulu berdua kitab sahabat kumpulan sanadnya. Jadi misalnya kitab Irsyad si pertama bro, di dalamnya Syekh Hasan Mashhad meriwayatkan sanad beliau kepada kitab sahabat Hasrus Syarid arana misalnya. Itu karangan Syahabat Asinin, kitab pira ribu halaman itu, kitab sahabat ini, kumpulan sanad. Syekh Hasan Mashhad meriwayatkan sampai ke kitab itu nyambung sanadnya. Kan berarti otomatis Al-Maghfurlah kan nyambung sanadnya ke kitab itu. Kan begitu? Karena kitab Irsyad ini sudah diijazahkan ke Maulana Syekh. Kan begitu? Nah, Syekh Hasan Mashhad juga meriwayatkan ke kitab sahabat lain judulnya Faharul Faharis misalnya, atau kitab sahabat tuh, sehingga bisa menjadi tambahan referensi. Itulah metodologi itu yang tiang konsentrasikan penuh pada tahun 2016-17. Nah, karena waktu itu rujukan utama tiang pada saat itu Allahyarham ayahanda pun banyak sekali, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan menjadi amal ibadah beliau mengalir luar biasa. Sepertinya tiang di di remote rasanya ketika itu termasuk oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ketika itu ayahanda sudah meninggal dunia, alhamdulillah kitab ini sudah jadi, sehingga sudah tidak lagi ada keraguan-keraguan. Maka alhamdulillah alhasil rilislah atau terbitlah kitab ini dengan judul Ats-Tsabatul Farid fi Asanid Asy-Syaikh Ibn Abdul Majid, yang mana kitab ini insyaallah kitab yang bisa dikatakan kitab satu-satunya sahabat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang alhamdulillah sudah dimurajaah langsung dan disahkan oleh guru kita yang mulia Tuan Guru Bajang. Tadi juga sudah tiang sampaikan bahwa sudah ditakriz juga langsung oleh Allahyarham Mudir Salatiyah Syekh Majid bin Mas'ud bin Salim rahmatullah Al-Utsmani. Selain itu alhamdulillah juga ini juga tahadus bin Imah dan tanda insyaallah isyarat baiklah.
tiba-tiba Wahdun ada dalam situs resmi NU Orid kitab ini di kolom resensi, dan di 2017 baru terbit kitabnya. Di 2017 ada yang kirim linknya ke Tiang, link resen di kolom resensi di website NU Orid Nahdlatul Ulama, situs resmi Nahdlatul Ulama. Di kolom resensi ada seorang tokoh NU yang meresensi kitab ini dan menyebutkan bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah salah seorang ulama Nusantara yang bersanad keilmuan dan harus diteruskan dan harus dilestarikan tradisi sanad keilmuan tersebut. Alhamdulillah, itulah Ats-Tsabat Al-Farid yang mudah-mudahan kita mengambil berkah dari momen ini. Nanti di sisi tanya jawab kita lebih leluasa insyaallah. Namun izinkan Tiang kita sama-sama mengambil berkah dari sanad keilmuan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Dari beberapa referensi itu Tiang pilih-pilih. Kalau Tiang kumpulkan banyak, bisa berjilid-jilid kita buat kalau kita mau. Tapi ya ini hanya namuzaj, beberapa pilihan kitab-kitab penting barangkali, atau bidang-bidang keilmuan yang penting yang Tiang rincikan atau Tiang sebutkan jalur sanad Al-Maghfurlah di bidang tersebut sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya sanad mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sanad akidah ada, sanad tasawuf ada, dan sanad tasawuf dalam berbagai kitab ada. Sanad Ihya Ulumuddin ada, sanad kitab hikam sendiri ada, lain-lain jalur itu. Karena kan lain-lain kadang-kadang tau ngaji kan, walaupun sikit tau ngaji, lagu gurune ini lain-lain tau ngaji, lain-lain kitab kan gitu. Makanya bisa berbanyak jalur. Nah, untuk mengambil berkah, Tiang di sini sudah Tiang tulis di sini juga, mudah-mudahan bisa jadi pegangan. Salah satu contoh sanad keilmuan Al-Maghfurlah Maulana Syekh di bidang fikih mazhab Syafi'i. Nah, di sini bisa dilihat di halaman kedua dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Tapi sengaja Tiang lanjutkan, kenapa? Supaya kan kita mau ijazahkan di sini ya, gitu kan. Jadi karena Tiang menerima ijazahnya tidak langsung dari Al-Maghfurlah, tapi dari ayahanda Allah yarham Tuan Guru Hasan Duat. Nah, beliau yang sudah terima langsung dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bahkan walillahil hamd, tahaddus bi ni'matillah, ayahanda bahkan sudah menerima langsung dari Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad langsung. Jadi ceritanya begini nih, kalau sekaligus kita ya uzkuru mahasina mautakum. Jadi dulu waktu ayahanda berangkat ke Mekah, ternyata pada masa baru-baru beliau sampai di Mekah, Syekh Hasan Masyad masih hidup, belum meninggal. Beliau wafat tahun 1399 Hijriah, Syekh Hasan Masyad. Tetapi sudah sangat-sangat mungkin sudah tua atau sudah menjelang wafat lah, mungkin sakit-sakitan dan lain sebagainya. Ketika itu ayahanda mengajak beberapa teman mengaji beliau lah waktu itu. Ayo kita ngaji di Syekh Hasan Masyad. Banyak atau lebih banyakkah guru para masyayikh ketika itu atau teman-teman mengaji beliau ketika itu yang tidak mau, karena merasa siapa kita baru terdatang baru kita datang ndak ke nawak lalu ke gitu kan, langsung ngaji ke gurunya Maulana Syekh kan. Yang seperti itu kan juga sisi adabnya bagus. Tapi ayahanda waktu itu kan niatnya bukan itu. Niatnya kan mengambil berkah, niatnya mengejar sanad ali sama Syekh Hasan yang ceritakan tadi dan lain sebagainya lah, tabarrukan. Dan ternyata memang tidak banyak ayahanda dan beberapa tuan guru lain ketika itu yang berkenan berangkat ke gedeng Syekh Hasan Masyad. Ternyata kalau tidak salah sebelum Syekh Hasan Masyad wafat, di situ Syekh Hasan Masyad di kitab Al-Irsyad, kitab sahabat beliau, di situ langsung beliau tulis, saya ijazahkan kepada kamu Soekarnawadi, Husnul Duat Abu Salah, semua yang pernah saya terima dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah ayahanda pun sudah
terima langsung dari Syekh Hasan Masyar. Tetapi di sini kita mengambil berkah dari Al-Mahfulah Maulana Syekh juga kan gitu. Jadi tidak pantas untuk kita hapus kah agar lebih dekat dia. Jadi mengambil berkah juga dari Al-Mahfulah Maulana Syekh. Maka di sini sengaja yang kosongkan nomor 40. Jadi masing-masing tulis namanya kah di situ kan, ya. Jadi kan nyambung dengan pengijazahan sesaat lagi insyaallah. Ya. Tulis saran kah? Ya. Tulis saran diri lah. Ya, tulis nama sendiri. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita amin. Karena itu sebelum Tiang tutup, izinkan Tiang mengucapkan bahwa Tiang mengambil dengan harapan mengambil berkah dari guru-guru kita. Tiang ijazahkan sanad fikih mazhab Syafi'i secara khusus, ijazah khasah, sebagaimana Tiang terima ijazahnya dari ayahanda terima dari Al-Mahfulah Maulana Syekh dari Syekh Hasan Masyar, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam lembaran ini. Dengan ini Tiang juga mengijazahkan kepada pelunggu semua yang hadir di SMA NWDI Pancor ini. Silakan. Barakallahu li wa lakum bi barakati masyayikhina ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan keberkahan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dan kajian yang telah disampaikan oleh Pak Doktor, dan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi. Ini penting sekali dan masih sangat erat kaitannya dengan apa yang kita bahas panjang lebar tadi. Hanya saja mungkin catatan tambahan bahwa memang dijelaskan juga dalam buku kecil ini. Kitab yang ini ada di toko Madani, toko di belakang makam tersedia di sana, mungkin sekitar 30 eksemplar masih ada. Insyaallah bisa didapatkan di sana. Apa tadi? Dijelaskan di sini bahwa pengijazahan itu sesungguhnya artinya apa? Dari kata ijazah itu kan berasal dari ajaza yujizu, yang artinya membolehkan. Saya membolehkan Anda, itu ajaztuka. Nah, kenapa disebut ijazah? Berarti ada pembolehan atau ada semacam pemberian izin dari seorang guru kepada muridnya. Pemberian izin apa? Ya itu tergantung apa yang diijazahkan kan gitu. Nah, dalam konteks ilmu-ilmu keislaman, disiplin-disiplin keislaman seperti akidah, fikih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab itulah, itu umumnya jika dilakukan pengijazahan, maka umumnya dipahami atau dimaksudkan adalah sang guru memberikan izin kepada murid untuk mengajarkan kitab itu. Itu makna daripada proses pengijazahan kitab tersebut. Ya, itu kalau konteksnya kitab-kitab atau kajian ilmu-ilmu lah, ilmu-ilmu yang sifatnya akidah, fikih, tasawuf, itu loh, ilmu pengetahuan. Bukan ilmu, kalau tadi yang ditanyakan kan ilmu hikmah ya, ilmu hikmah, wirid-wirid. Nah ini ranahnya agak sedikit khusus, nanti kita jelaskan. Nah, bedanya dengan ranah yang tadi, kenapa ada pengijazahan? Nah, kalau yang tadi kan pengijazahan kitab atau pengijazahan seperti tadi fikih atau terutama kitab biasanya, itu kan maksudnya adalah sang guru membolehkan muridnya, karena ijazah artinya membolehkan. Ajaztuka, saya membolehkan Anda. Dari jaiz, hukum jaiz kan boleh maksudnya kan. Sang guru membolehkan muridnya mengajarkan kitab tersebut yang diijazah kepada siapapun kan gitu. Nah, itu kalau dalam konteks kitab. Nah, sekarang kalau wirid apakah seperti itu? Tidak, dia agak sedikit spesial. Kalau wirid itu mengijazahkan si guru mengijazahkan muridnya mengamalkan wirid tersebut, bukan mengajarkan atau mengijazahkan, belum tentu. Beda dia dengan kitab tadi. Kalau kitab kan saya boleh membaca ya, tidak perlu ijazah. Mengajarkan ini saya harus ada ijazah. Beda dengan wirid, membacanya saja perlu ijazah. Karena dia obat keras, ibaratnya obat keras ini kan harus resep dokter.
harus resep dokter, sehingga untuk dikonsumsi dibaca saja harus ada ijazah. Sehingga kalau pengijazahan wirid itu hanya batasannya membolehkan membaca. Tapi kalau membolehkan menurunkannya, membolehkan untuk membolehkan yang lain, nah itu jalurnya sangat-sangat khusus. Makanya kita kenal Bapak Koordinator Khusus, itu beliau saja yang kalau istilah lain mungkin kanggo membaca wirid apa, tapi mengijazahkan tidak boleh. Yang mengijazahkan waktu itu hanya Tuan Guru Muhsin Makbul yang diberikan mandat satu-satunya kala itu barangkali yang umum kita ketahui.